Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk sahabat pemirsa YouTuber dimanapun panjang semuanya berada melalui channel Sanggar Cipta Alam. Kebetulan untuk season malam hari ini atas izin dan rahmat Allah, bidnillah biqadratillah wala khawla wala quwata illa billah. Dalam kajian untuk season pada malam hari ini, kami beserta sedulur-sedulur Al-Hikmah pada ngumpul kopi bareng. Insya Allah kesempatan pada malam hari ini kita akan ada kajian hikmah untuk sambungan sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Dalam tema materi pada malam hari ini, bagaimana kisah sang Bobo Adam ini turun ke bumi dari surga loka. Untuk lebih lanjutnya, jangan kemana-mana, hanya di channel Sanggar. Pendiri Pondok Pesantren Nurul Mubin Kubroh. Semoga silaturahim kajian pada malam hari ini membawa guna dan manfaat dengan tema yang barusan saya sampaikan. Monggo, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini malam Jumat sudah jam 1 lewat, jam 1 lebih 21 menit. Ini tadi habis ngaji hikam malam Jumat, rutinan dia malam Jumat. Alhamdulillah. Kemudian ini dilanjutkan ngopi cangkruan bersama. Nah, kita sambung dialog kita yang pertama. Kemarin kita pernah bahas tentang bobo kita, Nabi Adam. Iya, bobo kita. Kenapa sampai malaikat disuruh sujud pada Nabi Adam? Waktu itu kan gitu, Gus, ya? Betul. Sambil ngopi gini. Iya, ini kita dihadiri Bang Jack, ada Mbak Yai, ada Resi, ada Pak Mengku, ada Bang Krisna, dan banyak juga yang lainnya dari bangsa nyata dan bangsa gaib. Lanjut. Sekarang akan kita bahas kenapa sih Nabi Adam sampai diturunkan di bumi. Padahal beliau itu kan penduduk surga, diciptakan di surga sana. Ya. Ini memang skenario cantik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Skenario cantik. Dan dari awal memang malaikat sudah diberi kabar bahwa Adam itu akan dijadikan khalifah di bumi, Gitu ya. tapi pembuatannya Nabi Adam casingnya itu di surga. Iya. Akhirnya Allah bikin skenario ya apa bisanya Nabi Adam turun di bumi. Iya. Nah, pertama kan Allah dawuh inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan seterusnya Al-ayat. Kemudian setelah Adam diciptakan, ya seperti cerita kemarin itu, sampai malaikat disuruh sujud karena ya seperti itu. Kemudian sekarang Nabi Adam diturunkan di bumi itu, kalau ayat Al-Quran yang ada kan hanya karena wala taqraba hadhihi syajarah. Pokoknya kamu jangan dekat-dekat pohon ini. Dekat pohon ini kan berarti melanggar. Iya. Nah, setelah melanggar ya otomatis dihukum. Hukumannya apa? Diturunkan di bumi. Nah, kemudian secara syariat ini ada cerita Israeli. Cerita Israeli itu yang bikin orang Yahudi. Tapi di kitab-kitab ditulis. Akhirnya pemahaman orang-orang seperti itu. Waktu itu kan katanya iblis setelah goda Nabi Adam nggak mempan, lalu yang digoda Ibu Hawa. Disuruh makan, ambil buah kulti, itu diimingi macam-macam lah. Kata iblis itu kebalikannya. Kata iblis, kamu makan buah kulti, kamu akan di surga selamanya. Padahal kebalikannya. Iya, dibalik.
Ini cerita syariat dulu. Cerita syariat. Akhirnya waktu itu Ibu Hawa wis gak kuat dengan godaan itu, terpaksa nangis-nangis minta pada Nabi Adam agar diambilkan buah kurma. Akhirnya terpaksa Nabi Adam ambil. Nabi Adam di situ ambil sak dompol, Gus. Sak dompol si ono pangi. Nggih. Ono pangi. Cuklek sak pangi itu isine 6. Buah kuldi. Isi 6 itu Ibu Hawa langsung ambil 3. Sing gede-gede iki Ibu Hawa kabeh. Langsung sing loro ditelan bareng. Delok. Dulu sampai tutup weteng nyanggrok nok dodo. Nggih, nggih. Katanya mergo dibentak mbek Gusti Allah. Lho, kok makan buah kuldi mandek cet nok dodo. Nabi Adam waktu itu ketika Ibu Hawa makan, Nabi Adam juga kecil satu ditelan. Milik Nabi Adam dulu sampai tutup dodo, gitu untuk tenggorokan mandek bareng. Akhirnya Nabi Adam jadi tadi gulu menjing itu katanya. Tapi ini cerita Israeli loh ya. Sing Ibu Hawa mandek no dodo, akhirnya alhamdulillah ini dadi susu gede-gede ku enak dadi ini. Nggih, bener. Iku masih jemut yo nang buah kuldi. Nggih. Iya. Alhamdulillah. Belum yang 4838. Karena itu buah kuldi. Mut-mutane enak banget. Nggih. Lanjut. Ya. Tapi ini cerita Israeli, enggak cerita sungguh, tapi berjalan. Banyak orang tahu. Iya. Betul. Nah, kemudian Ibu Hawa tadi kan ambil 3, masih 1 kan. Wis kadung ngonangan jatuh mandek sisuk lagi kempit kok kene jagat oleh kempit kenemenan pecah. Si Nabi Adam kan masih 2. Kecil-kecil, tapi no pange kempit pisan nang isor. Jek. Spontanitas. Ya akhirnya ya dadi loro, ono peristiwa loro iku ya. Luar biasa. Iya. Ini cerita Israel. Sebenarnya bukan seperti itu. Nah, cuman apa betul Nabi Adam ini melanggar? Dikaji secara fikih enggak? Ahli tafsir. Waktu itu Adam enggak ambil buah yang pohon yang disuding Allah. Wala taqrabah. Enggak pohon ini, tapi pohon yang lain. Cuma sama. Ijtihadnya Nabi Adam, berarti kalau ambil yang itu enggak apa-apa dong. Yang dilarang kan wala taqrabah hadhihi syajarah. Kamu jangan dekat-dekat pohon ini. Lah Nabi Adam enggak ambil yang ini. Ambil pohon yang lain tapi sama dengan ini ijtihadnya secara fikih enggak apa-apa. Jadi enggak salah. Itu. Karena Nabi itu enggak ada Nabi maksiat itu. Karena ada Rasul itu maksum, enggak mungkin mak. Ini secara. Tapi kata guru saya, tak cari di surga itu nggak ada sajarah, nggak ada pohon buah kuldi, nggak ada. Tak ukur nggak ada. Lah kenapa Qurannya gitu? Itu hanya bahasa sandi. Iya, sandi. Sajarah yang disebut-sebut di sana itu tentang kebesaran sifat-sifat Allah. Artinya kamu jangan dekat-dekat pohon ini. Artinya kamu jangan dekat-dekat dengan sifat Allah. Ojo akon-akon. Jangan da'awi. Lah da'awi itu cara syariat lah gak apa-apa sih, cara syariat. Tapi segi hakikat kan salah, gak pantes. Nah, kenapa Nabi Adam sampai da'awi? Lah ya ada sebabnya. Wong gitu malaikat menang jare. Malaikat ditakoni tentang asma-asma gak iso jawab Nabi Adam, tapi iso jelentrehno kabeh. Akhirnya Nabi Adam kan rumangsa iso. Rumangsa inilah, da'awi inilah yang dimaksud dengan dekat mendekati saja yang dimaksud itu. Ini secara hakikat seperti itu. Dan alasannya kok bisa tak cari di sana nggak ada sajarah itu nggak ada. Luar biasa, sangat menarik sekali ini. Ya, ini sementara itu nanti kita sambung lagi. Barangkali ada yang Gus Kris atau Pak Cek atau Gus Mobil atau jadi sifatnya kan spontanitas ya. Pada malam hari ini memang kajian kami spontanitas ya, tapi untuk melanjutkan yang sesi 1, sesi 2 dan sesi 3. Semoga wacana pada malam berkah, malam
Kamis ini, malam Jumat ini membawa guna dan manfaat bagi para pemirsa dimanapun panjang semuanya berada, dan khususnya bagi kami semuanya yang ada di pondok pesantren sini. Lanjut, mungkin santai aja, mungkin siapa yang mau menambahkan, monggo. Coba ke sini lagi. Jadi ini ada pertentangan perdebatan yang di kalangan para ulama. Iya. Apa betul Nabi Adam itu melakukan maksiat? Iya. Karena di Al-Quran kan ada itu, apa istilahnya? Kuaso Adamu Rabbahu kan ada. Ya apa ayatnya itu? Jadi Nabi Adam maksiat pada Tuhannya, artinya melanggar larangannya. Nah, tadi sudah sedikit saya jelaskan secara fikih, berarti kan nggak apa-apa, karena waktu itu Nabi Adam sudah ijtihad. Kalau saya dekati pohon ini, ya nggak boleh. Tapi kalau pohon yang lain, tapi kan sama dengan itu, masa nggak boleh? Nah, orang ijtihad itu kata Rasul kan, nek salah ganjaran siji, nek bener ganjaran loro kan gitu ijtihad itu. Oke. Lanjut, menarik. Jadi banyak ulama-ulama fikih yang mengatakan apa itu enggak maksiat. Karena ya dia siasati tadi seperti itu. Cuma karena beliau itu rasul, manusia pilihan. Ada kekurangan sedikit aja, koyok-koyok bisa. Itu biasa kan seperti itu. Nggih. Jadi termasuk Nabi Adam. Jadi gak salah, tapi seakan-akan itu Maksiat. iya. Tapi kalau maksiat, ya nyalai aturannya sifat-sifatnya para rasul. Wong rasul itu maksum. Maksum itu nggak mungkin berbuat maksiat. Nah, pada waktu itu Adam juga dijadikan roh. Ini Gus di situ. Iya. Cuman itu, iya betul memang yang saya yakini. Maksudnya mendekati saja Da'awi tadi. Nah, Da'awi itu segi syariat kan ya nggak masalah, nggak urusan. Tapi hakikatnya berarti nggak apa. Berarti kan kesimpulannya kan begitu. Secara langsung Gus, monggo. Terima kasih yang disampaikan penjelasan dari Romo Yai Roh selaku pemangku pondok pesantren Nurul Kubro. Dari kesimpulan yang dibicarakan beliau tadi, intinya artinya Nabi Adam dalam hal ini adalah termasuk tergoda dengan sifat iblis. Artinya dengan diberi pengetahuan oleh Allah, termasuk mengetahui nama-nama semua benda. Oh anu Gus, bukan istilahnya, bukan tergoda itu, sifat basarianya muncul, sifat manusianya muncul, Sifat aku. sifat aku, termasuk sifat keiblisan. sifat aku. Sehingga dalam Al-Quran dijelaskan juga iblis itu sifat keiblisannya yang melekat tadi di diri Adam, yang seharusnya termasuk satu pelajaran bagi kita atau inayah bagi kita semua. Sepandai apapun kita tidak boleh mengakui itu kepandaian dari diri kita. Sehingga sekalipun kita diberikan oleh Allah ilmu, diberikan kelebihan baik berupa apapun, kita harus tetap rendah hati, kita harus tetap tawadu. Intinya kan gitu ya. Kalau kita tidak bisa seperti itu, kita sendiri yang terjerat, akhirnya dihukum sama Allah. Termasuk seperti riwayat Nabiullah Adam alaihissalam, beliau diturunkan di bumi karena da'awinya tadi ada sifat termasuk sifat keiblisannya. Padahal itu sebenarnya skenario Allah yang cantik, yang indah. Tadi Mungkin Bang Chris, mungkin 1-2 patah. Cek, tak nambah dikit ya. Mantap. Alhamdulillah. Bukan cek. Cek. Alhamdulillah, matur nuwun sangat pun dari kejadian-kejadian tadi yang disebutkan oleh Yai Rofi. Wong dari surga diturunkan ke dunia. Sebetulnya kejadian itu untuk siapa?
Ya untuk pembelajaran selanjutnya anak cucu Hanya Adam tidak. yang ada di dunia. Kenapa dia sampai diturunkan di dunia? Kalau menurut saya pribadi loh ini ya. Kenapa sampai Ibu Hawa sama Bapak Adam diturunkan ke dunia? Karena kurang adanya pemahaman antara Bapak Adam dengan Ibu Hawa ini kurang saling memahami. Sehingga pelajaran itu diturunkan ke anak cucunya. Di kehidupan di dunia ini, terutama ilmu rumah tangganya. Siapa saja, saya bilang siapa saja loh ini. Bukan hanya saya, bukan hanya kiai, bukan hanya ustaz, semuanya bisa kena. Bagi yang tidak memahami pasangannya atau bininya, dia akan kena hukuman seperti Bapak Adam. Nah, seberapa jauh Gus Yai dan semuanya ini untuk memahami pasangan kita? Perlu diingat, Ini Ibu cinta, Hawa itu dari tulang rusuk kita. Iya. ini cinta syariat tadi kan memang Ibu Iya. Hawa yang minta, yang merayu Nabi Adam. Iya. Ini urusannya dengan cerita yang syariat tadi. Lanjut. Jadi dari cerita itu kalau dibawa ke dunia, isinya ini tentang ilmu rumah tangga. Kalau kita ingin enak di dunia ini, pahamilah pasangan kita dengan amat sangat baik. Tapi ya jangan lupa, setelah pasangan memahami, kita harus memahami pasangan kita juga. Kita nggak boleh menang-menang. Memang sendiri. Kalau di situ ada istilahnya menang sendiri, saya yakin hukumnya nggak bakalan enak di dunia ini. Kaitannya dengan tulang rusuk. Tulang rusuk itu sifatnya bengkok dan keras. Itu sifat wanita. Wanita juga gitu. Kalau wanita ini dikeras, kita nggak memahaminya, ini pasti patah. Iya. Tapi kalau nggak dikeras, bengkoknya semakin nggak Menjadi. karu-karuan. Makanya pemahaman kita harus paham betul dengan sifat pasangan kita, Saling memahami. saling Iya. memahami. Kalau kita sudah saling memahami, saya yakin di dunia nggak mungkin nggak enak. Ayem, tentrem, nggak ada pertentangan. Dan itulah terjadi di dunia itu ya kayak gitu. Padahal gesekan dalam rumah tangga itu sesuatu yang alami dan itulah bentuk kasih. Lanjut. Ya intinya gitu. Dan Kalau bisa kita simpulkan, Iya. ini juga nasihat, sebetulnya nasihat bagi kita semua, ya, seperti yang disampaikan oleh saudara saya Bang Cik tadi. Nah, seperti itu akan tetapi sebagai fitrah kita sesuai dengan yang di Al-Quran bahwa suami itu pemimpin para istri-istri. Artinya kalau kita itu terlalu cinta pada istri dan mengikuti kemauan istri, apa yang riwayat Nabi Adam, karena menurut Ibu Hawa ya akan terjadi siksa, termasuk diturunkan ke bumi. Begitu juga kita terlalu cinta dengan istri, kemudian kita mengikuti pemikiran-pemikiran istri, karena yang mudah digoda sebetulnya itu kan bukan laki-lakinya. Laki-laki itu kuat, biasanya itu yang digoda itu istrinya, tidak kuat. Sehingga kalau kita itu mengikuti istri, tidak menjadi imam, tidak menempatkan kita menjadi imamnya kepala rumah tangga, bahaya. itu bahaya. Dan itu nanti biasanya kan mudah, karena pikiran seorang wanita itu labil, sehingga nanti banyak terjadi dalam rumah tangga itu kalau kita tidak bisa menjadi imam yang betul. Ya, jadi Ini sering terjadi kadang kita dengan orang tua kita, karena omongan istri kita, jadi hubungan kita dengan orang tua yang seharusnya kita muliakan jadi kurang baik, dengan saudara, tetangga, dan lain sebagainya. Ini adalah pelajaran yang bisa kita peroleh dari cerita Nabi Adam dan Ibu Hawa. Makanya kita kembali pada konsep dalam Al-Quran. Kita adalah imam. Kita adalah imam, artinya kepala rumah tangga.
Jadi kita harus bisa mendidik, membimbing sesuai dengan fitrah pencitraan. Pencitraan apa? Pemfitraan Ibu Hawa tadi di tulang rusuk. Iya. Artinya di sini dari diri kita sendiri. Harus kita ayomi, kita lindungi, kita didik. Itu. Mungkin barangkali beliaunya saudara saya Gus Krisna ini biar menambahkan. Skenario Allah yang sangat indah, bahwa hakikatnya Adam diturunkan ke bumi itu memang Adam sudah dipersiapkan untuk jadi khalifah di bumi. Kalau dipikir secara akal, nggak mungkinlah bahwasanya Adam tetap di surgawi. Karena apa? Yang namanya manusia akan ada buang air besar, buang air kecil, dan nggak mungkin di surgawi itu akan terkotori oleh itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang Nabi Adam itu dipersiapkan untuk khalifah di bumi. Nah, dan penciptaannya pun di bumi ini Allah telah menyiapkan bahwasanya nur semua ini, nur Muhammad ini memang diperuntukkan untuk ke bumi. Nah, oleh sebab itu Nabi Adam diturunkan ke bumi untuk jadi khalifah tersebut, yang mana untuk kehidupan di bumi ini karena telah tersiapkan oleh itu semua. Di hakikatnya memang Nabi Adam sudah dipersiapkan untuk di bumi. Ya. Oke. Bahasa secara syariat kayak Nabi Adam itu dihukum. Iya. Tapi secara hakikat diangkat ya. Iya. Ya sebenarnya seperti itu ya. Ya memang secara syariat itu tadi kayak dihukum, tapi pada hakikatnya derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Saya lanjutkan tentang tadi ada bahasa skenario Allah yang cantik kan. Ini dari awal sebelum Allah ciptakan Adam, Allah sudah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya Allah akan menciptakan manusia, Adam itu dijadikan khalifah di muka bumi. Nah, seorang khalifah di muka bumi itu otomatis manusia yang dimuliakan oleh Allah, jabatan yang amat mulia. Jadi khalifah disuruh ngatur bumi, jadi wakil Gusti. Sampai malaikat waktu itu iri loh. Malaikat iri. Dari malaikat Iri. malaikat iri waktu itu, kok gak aku ae. Dari malaikat kula niki penggawean kula mensucikan engkau ya Allah. Masa akan bikin khalifah yang si penggawean nek bumi salin paten-patenan mengalirkan darah kan gitu kata malaikat. Dari Gusti Allah kok karo apa-apa kat ngerti apa kok niku. Artinya malaikat pun iri. Ingin malaikat dijadikan khalifah karena itu tugas mulia. Makanya sampai kata Allah walaqad karramna bani Adam. Sungguh aku muliakan anak cucu Adam. Tapi anak cucu Adam yang siap menjadi khalifah. Dengan satu catatan seperti itu. Ya, iya, itu. Nah, makanya nun sewu ada kaidah. Lek Gusti Allah iku ngersakno kawulane dadi wong apik. Perbuatane sing elek iku dadi lan apik. Itu ada kaidah kali. Iya. Lek Gusti Allah ngersakno hambane iku dadi wong sing mulya. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan justru itu bisa menjadikan jadi orang yang lebih mulia. Dan sebaliknya, Allah akan menghinakan hambanya. Perbuatan-perbuatan hamba yang baik pun akan menjadi jeleknya. Misalnya dia ahli ibadah, lalu dia da'awi dan sombong, ajur. Iya, ajur pasti. Jadi perbuatan baiknya itu jadi elek. Nanti Allah ingin mengangkat derajat hambanya. Perbuatan salahnya, kadang banyak orang itu maksiatnya luar biasa, tapi dari hasil maksiat akhirnya dia tobatnya 100% jadi orang. Ini banyak sekali. Iya. Nah, termasuk Nabi. Jadi Nabi Adam diturunkan di bumi dohiri seakan-akan kan hukuman, tapi dimuliakan oleh Allah yang luar biasa.
mulia yang luar biasa. Semuanya. Iya. Ya jangan kita hanya punya asumsi le Adam di dunia dunia menurut hukum tidak Iya. diangkat derajat mbak Allah. Jangan ada pemikiran kini marisi dosa warisan ya. Jangan. Diangkat, makanya jelas hadis Ya. ayat itu kan walaqad karramna bani Adam, karena dijadikan khalifah di muka bumi. Malaikat iri kok. Intinya Allah sendiri mempunyai kepentingan dengan makhluk. Artinya ya kembali lagi semua skenario Allah yang cantik, cantik. pada kita, termasuk kita Iya. menjadi anak turun Atau Adam. pertemuan yang malam ini yang tidak disangka dan tidak diduga. Ngumpul kajian hikmah pada malam hari ini. Mungkin dari teman-teman mau menambahkan atau mau berbagi. Ini ada pemirsa, ini saya terima SMS ada pertanyaan seperti ini, Gus. Proses Nabi Adam turun ke bumi itu prosesnya seperti apa? Apa kayak dibanting kayak di itu? Mungkin seperti apa, Gus? Mungkin jaringan sedikit bisa kumpas, tuntas, menjelaskan di publik sehingga wacanan para pemirsa bisa lebih jelas untuk materi pada sesi malam hari ini, Gus. Oh iya. Jadi kadang-kadang anak-anak kita itu membayangkan Nabi Adam ditokno teko swarga didono nang bumi, Dibanting Lah, kleyang gedebuk ngono lah. Lah mati lah. Iya. Enggak seperti itu. Jadi waktu itu Nabi Adam, saya pernah pada saat kalau Allah sudah bertajalli pada waktu itu kan sudah Iya. bertajalli di Nabi Adam. Berarti roh Nabi Adam itu ya nun sewu manggon bumi gak kamot. Iya. Langit bumi digoni gak kamot. Iya betul. Jadi waktu itu Nabi Adam kepalanya masih di surga, masih di langit sana. Kakinya sudah menginjak bumi karena ruhnya dan jasad Adam waktu itu mengikuti ruhnya. Makanya orang sekarang kalau tahu ilmu itu nun sewu, Iya. Bisa ngajak. duduk di sini nggak sampai 1 menit ke Mekah, sak jasadnya bisa di sana. Kalau ilmu Jawa ngelikat Karena bumi. jasad kita bisa mengikuti roh. Luar Tring, biasa. tring, nyampe saja sate. Nah, setelah di bumi jeret, kembali lagi rohnya ke jasad, dan jasadnya Nabi Adam waktu itu nggak seperti kita kecil-kecil gini. Ini kan cabai rawit semua. Iya. Nabi Adam tingginya 60 diro jasadnya. 1 diro itu 1,5 meter. 30 meter. Berarti tinggi Nabi Adam 30 meter. Coba bayangkan kira-kira katok sak piro gede. Luar biasa. Nggih. Ini katok kira-kira sak mono sak terus isine katok sak piro dan seterusnya, bayangkan. Oke. Jadi manusia raksasa kalau sekarang Nabi Adam. Tinggi sekali. Luar biasa. Nah, akhirnya menyusutnya anak cucu Adam ini kan setelah peristiwa banjir bandang Nabi Nuh itu. Waktu itu setelah banjir, sing urip-urip itu akhirnya akeh sing kena penyakit, akhir kuntingan kabeh. Akhirnya Rasional. anak itu kecil-kecil semua. Rasional. Setelah itu, Iya. nah itu baru mulai kecil. Zaman Nabi Nuh itu orang ya tingginya 20, 30, 40 meter itu banyak. Lah setelah anak cucunya Nuh, setelah banjir bandang itu, semuanya kan meninggal. Lah sing sik urip-urip ku soro gelek panganan gak ono, wong tek mari banjir kabeh. Akhirnya mari banyak yang kena penyakit gatel. Akhirnya wong konting-konting. Akhirnya anak turunnya ya kecil semua. Ah ini akhirnya Jadi seperti kita ini. Luar biasa. Terima kasih, ini jawabannya. Oke. Jangan lupa komen, like, dan subscribe bersama channel Sanggar Cipta Alam. Iya. Alhamdulillah, cangkuran ngopi, obrolan kita tentang kelanjutan cerita Adam Iya. telah kita sampaikan dengan cara nyantai dan Nyantai, ngopi iya. bersama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Semoga kita bermanfaat. dan bagi Pak pendengar, pemirsa pemirsa. semuanya. Monggo. Ya, monggo Bang Cek. Monggo, Pak Intinya dari semua kejadian yang ada di Al-Quran itu, intinya itu untuk kita, untuk mempelajari dari kejadian-kejadian itu diambil faedahnya. Iya. Otomatis.
Cukup Bang. Sementara itu yang bisa kita rembuk, kita sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil bersama beliaunya Kiai Rafiq pemangku Pondok Pesantren Muhyiddin Kubro. Alhamdulillah. Alamatnya mana Gus? Mungkin para pemirsa YouTuber Dusun Balumpangan, Dusun. Desa Balumpangan, Kecamatan Batu. monggo hari Kamis ada kajian kitab hikam. Kita lanjut ke gandringan sambil mampu. Semoga panjenengan para pemirsa dimanapun panjang semuanya berada bisa menghibur hikmah dari season pada malam hari ini. Dari saya, Tuhan, puji Tuhan. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Rahayu Sakunya Dumati. See you.